Lembaga Swadaya Masyarakat Seroja Cilacap menyorot sejumlah kebijakan PJ Bupati Kabupaten Cilacap, diantaranya soal sistem konsolidasi kebinamargaan yang riskan hingga rencana penerbitan Perbuk Bansus. Seroja juga ingatkan isu, pihak-pihak yang ingin merubah isi APBD Cilacap 2023. Koordinator LSM Seroja Cilacap Ekanto Wahyuning Santoso mengatakan, bahwa sejumlah kebijakan yang disorotnya telah disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrenbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD, Kabupaten Cilacap tahun 2024 pada Senin lalu, tanggal 13 Maret tahun 2023. Ekanto menyampaikan usulan dan masukan terkait kebijakan PJ Bupati Cilacap, diantaranya sistem konsolidasi kebinamargaan yang dianggap sangat riskan, jika sampai kebinamargaan dikonsolidasikan secara keseluruhan. Selain hal itu, meskipun PJ Bupati akan mengeluarkan peraturan Bupati, Perbuk, menurut Ekanto akan ada dampak negatif, apalagi jika Bansus 2024 tidak diperbolehkan untuk kegiatan rehab kantor desa. Padahal hal itu, menurutnya masih dibutuhkan dan ada cara lain. Sedangkan mengenai penjelasan dari PJ Bupati, bahwa tahun 2024 masih ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 masih diberlakukan. Menurutnya sangat bisa dan ada solusi dari dana spesifik grant dimasukkan menjadi bansus untuk 269 desa, sehingga semua desa akan mendapat bansus secara merata atau disesuaikan dengan PMK 212. Di sisi lain, Ekanto juga menilai, bahwa pihaknya telah mendengar sendiri ada pihak maupun kekuatan tertentu yang ingin merubah kebijakan yang telah disahkan di dalam peraturan daerah, Perda, terutama kaitannya dengan APBD 2023. Menurut Ekanto, Perda APBD yang dirubah tanpa sesuai ketentuan bisa berdampak pada hukum. Bahwa saya beberapa waktu yang lalu diundang oleh Sekda untuk mengikuti Musrenbang seperti biasanya, dan saya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan serta masukan, usulan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan atau rencana kebijakan pemerintah, dalam hal ini PJ Bupati Cilacap. Salah satu atau salah dua yang kami sampaikan adalah berkaitan dengan konsolidasi, sistem konsolidasi berkaitan dengan kegiatan di semua OPD. Saya mengusulkan hal itu untuk tidak tergesa-gesa dilakukan, atau paling tidak secara keseluruhan dilakukan, terutama dalam hal bidang kebinamargaan ya, yang kami anggap sangat riskan kalau sampai kebinamargaan dikonsolidasikan secara keseluruhan. Akan ada dampak-dampak negatif, walaupun memang dari sisi positif juga kami melihat ada juga gitu ya. Selain itu kami juga menyampaikan masukan berkaitan dengan rencana PJ Bupati mengeluarkan Perbuk, yang di dalam itemnya Perbuk ini dikaitkan dengan bansus kepada desa-desa, yang salah satu itemnya adalah akan menyampaikan bahwa bansus untuk tahun 2024 tidak diperbolehkan untuk kegiatan rehab kantor desa. Padahal hal itu masih dibutuhkan dan ada cara lain. Kalau penjelasan dari Bu PJ bahwa tahun 2024 masih ada peraturan Menteri Keuangan nomor 212 masih diberlakukan, artinya sangat bisa ada solusi. Ada solusi dari dana spesifik grant dimasukkan menjadi bansus untuk 260 sekian desa, sehingga semua desa akan mendapatkan bansus secara merata dengan kegiatan sesuai atau disesuaikan dengan PMK 212. Jadi ada solusi kalau memang ada kemauan dari pemerintah Kabupaten Cilacap, khususnya PJ Bupati Cilacap. Yang berikutnya yang sangat saya prihatinkan, di luar daripada Musrenbang saat itu, kami mendengar saat ini bahwa ada keinginan dari pihak-pihak tertentu, dari kekuatan-kekuatan tertentu untuk merubah kebijakan yang sudah disahkan di dalam Perda kaitannya dengan APBD. Setahu saya, dan kalau melihat regulasi yang ada, selama Perda APBD sudah disahkan, tidak boleh satu titik pun bergeming berubah, baik itu bertambah maupun berkurang. Kalaupun berkurang akan dijadikan silpa mungkin pada tahun yang akan datang. Harapan saya minta kepada OPD-OPD yang memang ada tekanan atau memang ada permintaan untuk merubah
lampiran daripada APBD atau Perda APBD 2023 ini, untuk jangan berani-berani merubah itu, karena dampaknya bisa ke masalah hukum. Saya mengingatkan sekali lagi kepada kepala-kepala WD untuk jangan pernah merubah satu titik pun Perda APBD tahun 2023 berkaitan dengan apapun, termasuk yang berada dalam masalah hibah maupun berkaitan dengan rumah tidak layak huni, yang di dalamnya sudah disosialisasikan kepada masyarakat, disosialisasikan kepada pemerintah desa. Kalau sampai itu berubah, saya tidak bisa berpikir apa yang akan terjadi terhadap pemerintah Kabupaten Cilacap di dalam kepemimpinan PJ Bupati saat ini. Sekali lagi saya mohon hati-hatilah untuk mengambil satu keputusan berkaitan dengan konsolidasi, berkaitan dengan rencana perbub bansos, dan yang paling penting adalah berkaitan dengan merubah Perda APBD tahun 2023, terutama di dalam isian-isian atau turunan-turunan di dalamnya.